Halo, apa kabar kalian semua para penonton di channel Gamapra? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Di kesempatan kali ini, Gamapra akan membuat alur film berjudul Commando 3. Film India ini merupakan franchise dari film sebelumnya yang berjudul sama yaitu Commando. Film Commando 3 ini dirilis pada tahun 2019 dan film ini juga masih dibintangi oleh Vidyut Jamwal. Jadi, film Commando yang ketiga ini menceritakan sebuah aksi dari Komando Karan yang mengejar teroris hingga ke negara Inggris. Dan tentunya Karan juga ditemani oleh polisi Bahenol yang sebelumnya ada di Commando 2 yaitu Bafna. Dan mau tahu bagaimana kelengkapnya film ini? Langsung saja menuju ke alur filmnya. Di awal film, ada seorang teroris bernama Burok Ansori yang sedang menyebarkan sebuah pesan kepada para pengikutnya. Teroris yang mengatasnamakan Islam ini mengajak seruan kepada para pengikutnya untuk melakukan aksi jihad dengan melakukan bom bunuh diri dan menyerang para warga sipil yang tidak sepaham dengan kelompok terorisnya. Islam hi ek zariya hai aur taarikh gawah hai. Bas kuch boond khoon ka sawal hai. जिहाद सबसे सच्चा और अच्छा रास्ता है. क्या इतना मर के मरा नहीं तू कि और मरने का ख्याल है. Lalu di sebuah gedung, ada seorang pengikut dari teroris bernama Suban membawa seekor anak sapi. Dan juga di gedung itu, Suban bertemu dua orang anggota teroris yang baru saja bergabung. Dua orang ini bernama Omar dan Usman. Di dalam gedung, Suban menyuruh Omar dan Usman untuk membunuh anak sapi tersebut sebagai bentuk pelantikan masuk ke dalam organisasi teroris. Dan mengapa anak sapi yang harus dibunuh? Karena di India, umat agama Hindu beranggapan sapi adalah dewa dalam agama mereka. Jadi para teroris ini mempunyai dendam tersendiri kepada umat agama Hindu. Dan saat Usman akan memenggal kepala sapinya, polisi Vrindafar datang dan mencoba menangkap para teroris. Para teroris pun mencoba kabur, namun pada akhirnya para teroris tersebut pun berhasil ditangkap. ईद मुबारक। चल ईदी देता हूं तेरे को। Setelah para teroris ditangkap, polisi menghadirkan orang tua dari para teroris. Orang tua dari masing-masing pelaku yang sudah tiba di sana tidak mengetahui para anaknya melakukan kegiatan kriminal sebagai teroris. Dan para teroris ini disiksa di ruang lain, namun karena otaknya sudah dicuci, para teroris ini tidak mau membuka suara mereka terkait pimpinan terorisnya. Kemudian para polisi telah menemukan barang bukti berupa paspor palsu, serta di handphone masing-masing pelaku teroris terdapat video dari dalang teroris. Namun polisi belum bisa menangkap dalang teroris ini karena para teroris yang sudah ditangkap tidak mau buka suara. Dan para polisi pun menjadi khawatir karena sebentar lagi akan ada perayaan besar bernama Diwali. Ditakutkan akan ada serangan teroris di acara tersebut. Lalu Bapak Jenderal Besar Polisi India meminta anak buahnya bernama Roy untuk mencari seseorang yang bisa menghadapi teroris ini. Lalu di daerah Gurugram, ada seorang pegulat yang sedang ingin melecehkan seorang gadis sekolahan. Dan tiba-tiba Karan pun muncul untuk menolong gadis tersebut. Lalu Karan menghabisi para pegulat itu dengan teknik bela dirinya. Setelah perkelahian itu, Karan mengancam para pegulat untuk tidak melakukan pelecehan kepada para gadis yang ada di sana. Lalu Karan mendapat sebuah telepon dari Roy untuk datang menemuinya. Kemudian Karan menemui Roy dan diberikan tugas menginterogasi para pelaku teroris yang sudah ditangkap. Karena para teroris ini tidak mau memberikan informasi terkait apapun. Lalu di ruang interogasi, Karan menginterogasi Suban dan pada saat Karan menginterogasi Suban,
Subban memberikan informasi bahwa akan ada serangan seperti 9/11 yang akan terjadi di India. Setelah itu Subban pun bunuh diri. Setelah kejadian itu, Karan bertemu dengan ayah Subban. Karan memberitahu bahwa Subban tewas bunuh diri. Ayah Subban mendengar itu meminta Karan untuk menguburkan jasad Subban dimanapun. Karena ayah Subban tidak ingin melihat lagi anak yang tewas bunuh diri sebagai teroris yang mengatasnamakan agama Islam. Dan juga ayah Subban meminta Karan untuk memberantas para teroris agar tidak ada generasi selanjutnya seperti Subban. Lalu Karan dan timnya mulai mencari informasi tentang teroris di rumah-rumah pelaku teroris yang tertangkap untuk mendapatkan bukti tentang penyebaran teroris di India. Karan pun berhasil mendapatkan barang bukti, yaitu sebuah kaset rekaman video Burok Ansari yang mendorong orang yang menontonnya agar menjadi teroris. Dan juga kaset video rekaman itu berasal dari Inggris, tepatnya di London. Karena ada nomor ID kasetnya setelah dicek oleh tim forensik, dan ID itu berasal dari London di Inggris. Karan pun memutuskan untuk pergi ke Inggris dan menyamar bersama polisi Bahenol, yaitu si Bafna. Mereka menyamar sebagai pasangan suami istri. Dan setibanya mereka di Inggris, mereka dijemput oleh perwira intelijen Inggris bernama Malika. Lalu Malika membawa Karan dan Bafna ke tempat kerja mereka. Di tempat itu ada seorang agen lain bernama Arman Akhtar yang akan membantu dalam misi penangkapan dalang teroris, yaitu Burok Ansari. Kemudian di sisi lain, Burok bertemu dengan anak buahnya. Alasan Burok menemui anak buahnya karena anak buahnya melakukan kesalahan. Karena terbongkar kasus paspor palsu yang menyebabkan polisi India tahu keberadaan Burok di Inggris. Lalu Burok membunuh anak buahnya tepat di depan anaknya Burok bernama Abir yang masih kecil. Kemudian saat di rumah, Abir menangis karena ia melihat seseorang dibunuh depan matanya. Ibu Abir bernama Zahira, mantan istri Burok, mengetahui itu ingin melapor kepada polisi. Tetapi Burok tiba-tiba datang dan mengancam Zahira. फिलहाल हफ्ते में 2 घंटे के लिए अपने बेटे से मिल सकती हो। Lalu di tengah hutan, ada sebuah bangunan gedung yang sudah terbengkalai. Ternyata gedung itu dipakai oleh Burok untuk tempat pertemuan dengan rekan teroris yang lainnya. Di sana Burok marah terhadap rekan teroris yang lainnya karena pasokan keuangan terhenti akibat kesalahan yang dilakukan salah satu anggota teroris. Lalu ada salah satu anggota bernama Taimur yang malah balik menyalahkan Burok karena Burok tidak berhasil melakukan sebuah aksi teror untuk menyerang India. Burok yang marah mendengar pernyataan Taimur malah membunuh Taimur tepat di hadapan rekan teroris yang lainnya. Kemudian Burok yang mengetahui bahwa ada 2 agen India datang ke London, menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan 2 orang tersebut, yaitu Karan dan Bafna. Sementara itu, Karan dan timnya juga sama sedang mencari keberadaan Burok dan juga para tersangka teroris yang lainnya. तो आंखें और आवाज के अलावा इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। 7,873. के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। देखेगा चलो अब तो तू with my gun gun, एक ही तो बच के निकलेगा ये तो डंडा मन के भीतर। बोलो कहाँ है साथी? उसे कहो कि कुछ भी हो जाए वो हिंदुस्तानी ऑफिसर्स उस तक नहीं पहुंचने चाहिए। नॉक नॉक तेरा बाप आया। Kemudian ketika Karan sedang mengawasi tersangka yang diduga teroris, Karan bertemu dengan mantan istrinya Burok, yaitu Zahira, dan juga anaknya Abir. Tak lama tersangka yang sedang diawasi oleh Karan melihat Karan dan kabur meninggalkan Karan. Karan pun akhirnya mengejarnya. Namun dalam pengejaran, tersangka itu mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Setelah itu di markas rahasia, pimpinan Karan menelpon Karan agar jangan ada pihak sipil yang tewas terlibat pengejaran teroris di Inggris. Malika saat itu juga heran mengapa orang yang Karan kejar takut melihat Karan dan pergi kabur. Karan mendengar perkataan Malika menjadi terinspirasi dan meminta Arman melacak semua yang berkaitan dengan tersangka yang tewas. Tersangka bernama Zaitun, yang merupakan agen Burok untuk pengiriman senjata. Selagi Karan dan timnya mencari mengenai Zaitun, ada panggilan masuk yang tidak ada nomornya. Ternyata Buroklah yang menelpon Zaitun. Burok menelpon ingin memastikan kiriman senjata yang dikirim dari Kenya ke India telah sampai ke India. Tapi Burok ditelepon hanya diam tidak berbicara sepatah kata pun. Karan akhirnya memberitahu si Burok dirinya akan pergi ke rumah Zaitun untuk menggeledah rumahnya. Burok yang tahu hal itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga rumah Zaitun agar Karan dan timnya tidak bisa menggeledah rumah Zaitun. Kemudian Karan dan timnya pergi ke Camden di rumah Zaitun.
Tetapi para preman suruhan Buruk sudah siap menunggu kedatangan Karan dan timnya. Dan terjadilah perkelahian antara Karan dan tim melawan para preman. Di tengah perkelahian, Karan pergi ke rumah milik Zaitun untuk mengejar para preman. Tapi rumah milik Zaitun sedang terbakar. Karan yang masih di dalam rumah Zaitun terlempar keluar karena ledakan gas di rumah Zaitun. Lalu karena aksinya Karan ini menjadi viral dan disiarkan di berita TV, Malika melihat itu menjadi tidak senang karena akan membuka identitas asli Karan dan Bhavna kepada teroris. Namun di esok harinya, Karan mengancam Buruk lewat video yang dikirimkan ke media sosial. Karan mengancam akan menangkap Buruk dalam waktu hitungan jam. Tapi Buruk yang melihat itu santai saja dan menganggap semua hanya gertakan Karan semata. Namun Karan sudah mengetahui keberadaan Buruk dari pengamatannya lewat anak buah Buruk yaitu Zaitun. Karan telah mengamati Zaitun adalah seorang pemasok daging ke restoran milik Buruk. Seketika Buruk langsung terdiam ketika Karan mengetahui keberadaannya. Buruk yang merasa terancam langsung membuat video untuk mempengaruhi para teroris di India agar semangat dalam aksi terorisnya sambil menyeludupkan senjata ke daerah-daerah di India. Lalu video Buruk sudah tersebar kepada para pengikutnya. Para pengikut yang otaknya sudah tercuci semakin menjadi semangat untuk mengikuti ajakan dari Buruk. Kemudian Karan yang sudah mengetahui keberadaan Buruk datang ke restorannya. Namun Buruk sudah kabur. Lalu Karan diberitahukan Arman bahwa anaknya Buruk bernama Abir adalah kelemahan si Buruk. Dan benar, ketika Karan sampai di tempat Abir, Buruk juga telah sampai di sana untuk menjemput Abir. Namun saat akan ditangkap, Buruk seperti pesulap yang tiba-tiba hilang saat mobil lewat depan Buruk. Kemudian di India, polisi memanggil pemuka agama Islam untuk meluruskan otak Omar dan Usman, agar pemikiran Omar dan Usman bisa kembali menjadi muslim yang berpikiran tidak radikal. Lalu di markas teroris yang berada di tengah hutan, salah satu rekan Buruk meminta Buruk melupakan Abir karena mengganggu dalam aksi terorismenya. Tapi Buruk yang sayang dengan Abir menolak perintah dari rekannya, dan Buruk tetap akan melaksanakan aksi terorisnya bagaimanapun caranya. Kemudian Zahira istri Buruk melakukan sebuah konferensi pers. Di dalam konversi pers, Zahira dan Abir memastikan bahwa Buruk adalah pembunuh dan seorang teroris. Lalu Karan di dalam konversi pers memberitahu bahwa Zahira dan Abir akan dibawa ke India. Buruk yang melihat pernyataan Karan seperti itu menjadi marah. Lalu malam harinya, Zahira mendapat telepon dari Buruk. Buruk meminta Zahira memberikan telepon ke Abir. Dan Abir memberitahukan ke Buruk di telepon bahwa dirinya tidak ingin menjadi seorang muslim yang seperti Buruk. Abir lebih memilih menjadi muslim seperti ibunya. Esok paginya, Karan dan timnya akan membawa Zahira dan Abir ke bandara. Namun saat di perjalanan, Karan dan rombongannya diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Karan dan timnya pun mencoba melawan. Namun pada akhirnya, Zahira serta Abir berhasil diculik. Lock the door. Shit! Setelah anak buah Buruk berhasil menculik Zahira dan Abir, Karan mendapat informasi bahwa Buruk menyerahkan diri ke polisi. Dan kasus pada penculikan Zahira, Buruk tidak bisa disalahkan. Lalu Karan menemui Buruk di ruang interogasi kepolisian Inggris. Di dalam ruangan interogasi, Karan menanyakan mengenai lokasi yang akan dilakukan aksi terorisme di India, serta menanyakan keberadaan Zahira dan Abir. Namun Buruk tidak menjawabnya. Akan tetapi Buruk memberitahu Karan bahwa dirinya akan lepas dalam 3 jam dan Karan tidak akan bisa melakukan apapun. Dan ternyata benar perkataan Buruk. Badan intelijen Inggris melepaskan Buruk begitu saja karena intelijen militer Inggris mengambil alih kasus terorisme Buruk. Karan yang ingin menuntaskan masalah negaranya tersulut emosi dan langsung menodongkan senjata ke kepala pimpinan intelijen Inggris. Dan karena perilaku Karan seperti itu, akhirnya Karan diberi waktu 24 jam untuk keluar dari Inggris. Setelah itu Karan bertemu dengan Buruk dan memberitahu Buruk untuk bersembunyi karena Karan akan mengejar Buruk kemanapun dalam waktu 24 jam. Lalu saat Buruk akan dipindahkan,
Buruk meminta kepada para pengawal untuk mampir ke masjid terdekat karena sudah masuk waktunya sholat. Setelah sesampainya di masjid, ternyata anggota teroris Buruk sudah bersiap di masjid itu untuk menggantikan Buruk. Tujuan Buruk ke masjid bukan untuk sholat, tetapi melihat Zahira dan Abir yang tadi diculik komplotan bersenjata. Setelah mereka bertemu, Buruk membunuh Zahira karena Zahira sudah banyak berbicara mengenai dirinya. Abir juga melihat Buruk yang membunuh ibunya di depan matanya. Setelah membunuh Zahira, Buruk menyuruh anggotanya mengamankan Abir dan membuang mayat Zahira. Kemudian mayat Zahira ditemukan di jalan oleh polisi. Karan yang melihat mayat Zahira semakin bertekad memburu Buruk. आई नो कि हम दोनों अपने अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते। मुझसे कोई खाली नहीं देखो जगह कोई. Kemudian di markas rahasia, Malika memberitahu alasan Buruk bisa bebas. Buruk memberikan nama-nama pelaku pemboman kereta pada tahun lalu di Inggris, dan sebagai imbalannya, Buruk akan dibebaskan dalam pengawasan intelijen militer. Setelah Malika memberitahukan semua informasi ke Karan dan tim melacak keberadaan Buruk. Menurut Arman, Buruk berada di daerah Albion di sebuah tempat yang disewa intelijen militer Inggris. Kemudian Bafna juga mendapat lokasi keberadaan Abir lewat iPad milik Abir. Lalu Karan berencana akan membawa Buruk ke India untuk diadili. Kemudian setelah Karan dan tim mendapat lokasi keberadaan Buruk dan Abir, Karan dan Arman pergi ke tempat Buruk, sedangkan Bafna bersama Malika ke tempat Abir disembunyikan. Lalu di tempat Buruk bersembunyi, Karan melakukan aksi gilanya dengan menerobos masuk dan menembaki para penjaga di sana dan melumpuhkan para penjaga. Setelah perkelahian yang begitu sengit, Karan akhirnya bertemu dengan Buruk. Namun Karan menahan dirinya karena Buruk sedang sholat. Setelah Buruk selesai sholat, Karan membuat pingsan Buruk dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk dibawa ke sebuah kapal kargo yang sudah disiapkan oleh atasannya Karan. Lalu Karan berpisah dengan Arman. Karena Karan tidak ingin melibatkan Arman lebih jauh lagi dalam kasus penculikan Buruk dari intelijen militer Inggris. Lalu kabar Karan yang berhasil membawa Buruk telah sampai ke intelijen Inggris. Pimpinan intelijen Inggris mengirimkan pasukannya untuk menghentikan Karan membawa Buruk. Setelah pasukan intelijen Inggris tiba, Karan melarikan diri dari kejaran para mobil polisi. Dan saat dikejar, ada sebuah helikopter bantuan untuk menjemput Karan. Akhirnya Karan berhasil lolos dari kejaran polisi Inggris dengan membawa Buruk yang masih pingsan. Kemudian di tempat Abir, Bafna dan Malika, mereka berdua akhirnya bekerja sama dengan baik mengalahkan semua musuh yang ada di tempat Abir disembunyikan. Setelah bertemu dengan Abir, Bafna dan Malika mengajak Abir pergi dari tempat itu untuk pergi ke bandara. Kemudian setelah Karan berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi Inggris, Karan membawa Buruk ke kapal kargo yang sudah disiapkan oleh pemerintah India. Lalu di kapal, setelah Buruk sadar dari pingsannya, Karan menanyakan lokasi aksi terorismenya. Namun Buruk malah membanggakan Muslim radikal yang ada di India akan sukses melakukan aksinya. Karan yang marah menarik tali yang membuat Buruk menjadi tergantung dan memberitahu Buruk bahwa tidak semua Muslim adalah radikal, karena orang seperti Buruklah yang merusak nama setiap agama. तुझ जैसे लोगों की वजह से ही आजकल हर मजहब का नाम खराब हो रखा है. Kemudian setelah Karan menginterogasi Buruk, akhirnya Karan menemukan kota-kota yang akan menjadi target serangan teroris. Karan juga merilis sebuah video. Di dalam video tersebut Karan membagikan ideologi untuk semua umat Muslim dan Hindu yang ada di India untuk saling menjaga satu sama lainnya. Ternyata Buruk mengirimkan pasukannya untuk merusak hari perayaan Hindu di India dengan melakukan pemboman. Dan tujuan lainnya adalah Buruk ingin memecah belah negara India dengan mengadu domba antara umat Muslim dan umat Hindu. Setelah video Karan menjadi viral, para polisi di India bergerak mengamankan daerah yang menjadi tujuan para teroris. Ternyata para umat Muslim di India yang tidak radikal bergerak menuju ke tempat tujuan para teroris untuk menghadapi para teroris dan melindungi para warga Hindu yang sedang melakukan perayaan. Namun jatuhnya korban tidak bisa dihindari begitu saja. Ada umat Muslim yang tidak radikal tertembak tewas ketika melindungi umat Hindu. Karena video Karan, juga aksi teroris kelompok Buruk gagal total dan para teroris ditangkap dan hari perayaan dapat berjalan dengan damai.
Setelah itu Karan membunuh Buruk dan Buruk ditendang jatuh ke dalam laut. Di akhir film, Abir anak dari Buruk dimasukkan ke dalam sekolah di India. Dan Karan menyerahkan Abir kepada ayah dari tersangka teroris yang sudah meninggal, yaitu si Suban. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata dan pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya, karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Dan untuk yang baru menonton di channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share video alur filmnya jika kalian suka. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada, sampai jumpa di video alur film yang lainnya.